Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Walhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang karena rahmatnya pula Allah kumpulkan hari ini kita dalam majlis Quran. Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicurahi rahmat Allah, di mana para malaikat juga menaungkan sayap-sayapnya dalam majlis ini dan mengabarkan kepada makhluk yang lain, juga melaporkan kepada Allah bahwa ada kita segelintir dari umat Muhammad yang berhimpun dalam majlis. Di situ tilawatul Quran dilantunkan, mempelajari ayat dan mentadaburi ayat untuk berusaha dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa terkirimkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang apa itu tartil, maka kita merujuk pada dasar perintah dari tartil itu sendiri, yaitu terdapat di surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Sebenarnya tartil itu tidak ada hubungan dengan cepat dan lambat. Kalau kaji dari akar kata rottala yurottilu, rottil, bentuk masdarnya adalah tartilan, adalah bacaan yang dibaca dengan tertib, berurutan, baik dan benar. Jadi kalau ayat warattilil Qur'ana tartila itu berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang berselimut kemudian bangun dan turun sebagai ajakan untuk menghidupkan malam-malam dengan sholat dan murattalul Quran, tartilul Quran. Nah, ada istilah tajwid, ada istilah tahsin. Nah, ini ada istilah tartil. Jadi kalau sebagai contoh ya, kalau membaca tartil itu ya berarti membaca surah Al-Baqarah terlebih dahulu, baru surah Ali Imran. Misalnya kita di dalam sholat mau membaca secara tartil, otomatis di rakaat pertama adalah surah yang urutannya lebih dahulu. Misal mau membaca An-Naba, berarti di surah ayat di rakaat pertama surah An-Naba, baru rakaat kedua Abasa. Nah, itu tartil sebenarnya, meskipun secara hukum tidak ada dosa mendahulukan Abasa atau
baru anaba gitu, tidak ada sih secara hukum, maksudnya tidak jatuh sampai kemudian hukumnya dosa. Hanya kesepakatan di kalangan para qori bahwa yang namanya tartil itu tertib berurutan sesuai dengan mushaf Al-Quran gitu. Nah, kalau tartil ya membacanya juga harus benar dari sisi tajwid. Nah, tajwid itu apa? Baik dan benar. Meskipun nanti dalam pembagian membacanya ada khodar, ada mutawasid, ada tiwal. Karena kalau membaca pelan dengan membaca cepat tentu berbeda frekuensi tiwalnya gitu ya. Misalnya panjang 6 harokat, panjang 4 harokat, panjang 2 harokat itu bisa berbeda-beda ketika membaca cepat ataupun membaca lambat. Jadi sebenarnya mau membaca cepat, membaca lambat sah-sah saja asalkan makhorijul huruf dan tajwidnya tetap benar supaya tidak merubah makna itu. Nah, tahsin adalah perbaikan dari kita untuk kemudian tahsinut tilawah, memperbaiki tilawah kita baik sisi tajwid maupun sisi kelancaran dalam membaca. Nah, itu nanti masuk di pelajaran tahsin. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Nah, bukan kemudian harus meliak-liukkan pada saat kita tilawah gitu ya. Tapi baguskan suaramu di situ memiliki efek untuk mempengaruhi jiwa kita sebagai pembacanya ataupun yang mendengarkannya. Kadang-kadang sama-sama al-maksurotnya ketika kita membacanya dengan sepenuh hati, dengan penghayatan yang sangat dalam, sama-sama doanya Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Bunyi yang sama dilantunkan dengan penuh penghayatan masuk sampai ke relung jiwa, bukan hanya berefek pada pendoanya tapi juga yang mendengarkan doanya. Kadang-kadang kita mendengarkan Ustadz mengimami dengan bacaan tentang peringatan-peringatan Allah lalu kemudian meninggi. Nah, itu juga berefek pada jiwa baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Coba kita rasakan. Saya punya rekaman Ustadz Ali Bajober pada saat mengimami di masjid sedang sholat jamaah. Kita rasakan ada efeknya enggak gitu. Kalau enggak ada efeknya biasanya yang bermasalah adalah jiwa kita. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم
فصلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Nah, berasa nggak? Berasa. Ayat yang dibacakan oleh beliau adalah surah Al-Haqqah. Pada saat beliau berbicara tentang orang-orang yang melantunkan maksudnya melantunkan ayat tentang orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan adalah berita gembira. Terasa ceritanya, terasa kisahnya, terasa efeknya, membahagiakan. Namun pada saat sampai pada ayat tentang orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, gidik, merinding rasanya, takut. Ya, di situ juga tergambar bagaimana orang-orang yang sudah kebayang bahwa amalnya itu banyak keburukannya, sehingga ya sama mungkin ya kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya ulangan kok terus kemudian nilainya mereka itu jelek, biasanya nggak usah dibagiin bu, nggak usah, udah nggak usah gitu. Kenapa? Karena tahu bakalan jelek gitu. Nah, belum lagi ketika memahami bahasa Al-Quran, gaya Allah menyampaikan peringatan-peringatan kepada kita itu sungguh sangat dalam. Ada kata-kata laita yang di situ secara fikih bahasa kita tahu sebuah hal yang impossible untuk dilakukan. Kayak misalnya ya laitaha kanatil qadiyah, balik lagi gitu. Semoga bisa balik lagi kayak dulu, semoga bisa balik lagi ke dunia. Kan impossible banget gitu kan. Jadi kerasa. Pada saat itu jiwa kita dengan bagusnya tilawah yang dilantunkan itu berefek kepada diri kita, juga kepada orang yang mendengarkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hiasilah suaramu dalam tilawatul Quran. Asatidzah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bicara tentang istiqomah. Ngomongin istiqomah sama, ada nggak sih perintahnya? Banyak di ayat Al-Quran. Wastaqim kama umirta, ya. Innalladzina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita browsing cukup ketik kata istiqomah atau istaqomah, pasti nanti dari situ akan muncul banyak ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, apa itu istiqomah? Kita coba gali bentuk dari awal katanya, akar katanya, dari kata qoma, fi'il sulasi. Qoma yaqumu qum, artinya ya tegak, lurus, sempurna. Itu qoma, fi'il sulasi. Di dalam bahasa Arab ada namanya fi'il mazid, bentuk fi'il sulasi yang di situ sudah ketambahan huruf. Dalam hal ini ada 3 huruf yang ditambahkan dalam kata koma, yaitu alif, sin, dan ta, ista. Nah, ista ini memiliki 2 fungsi. Untuk apa? Yang pertama adalah litolab, untuk memberikan makna permohonan. Jadi ada kata misalnya ghafaro,
mengampuni, ditambah dengan menjadi istaghfaro, berarti memohon ampun, meminta ampun gitu. Nah, makna yang kedua dari tambahan alif, sin, dan ta adalah usaha untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ada misalnya fi'il sulasinya ta'a, yuti', taat, ditambah dengan alif sin ta, ista, menjadi istata'a, adalah ikhtiar untuk mewujudkan ya ketaatan kepada Allah. Kita tahu bahwa rukun Islam yang 5 ini adalah bagian ibadah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Maka ada yang menggunakan ya yuqimunas shalah, itu juga menunjukkan usaha atau ikhtiar, proses memperbaiki dan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dalam hal sholat misalnya. Lalu ada di dalam ayat misalnya manistata'a ilaihi sabila, ketika ayat tentang haji, bahwa haji itu adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, manistata'a yang selama ini diterjemahkan di dalam Al-Quran secara umum bagi siapa yang mampu gitu. Kalau mau diterjemahkan karena ada tambahan alif sin ta, nah itu berusaha agar mampu sebenarnya. Nah, kalau ada alif sin ta tadi menunjukkan ada upaya, ada ikhtiar untuk mewujudkan agar mampu. Ada usaha atau ikhtiar untuk mewujudkan agar mampu untuk haji. Sehingga setiap kita punya peluang untuk mampu gitu kan. Jadi bukan hanya orang-orang yang kaya saja itu yang mampu. Dan nyatanya banyak juga orang yang kaya tetapi belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Sebaiknya secara logika, secara hitung-hitungan, tukang becak ya berapa penghasilannya dikalikan berapa, ternyata Allah mampukan. Jadi Allah mengundang orang-orang yang Allah mengundang orang-orang yang bukan mengundang orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang punya ikhtiar agar mampu. Itu tadi manistata'a. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang istiqomah ya berarti usaha, proses berusaha untuk menjaga ketaatan, untuk menjaga konsistensi kita dalam ibadah kepada Allah. Tentu dalam ibadah konteks umum, nggak hanya ibadah yang sifatnya masyru', tetapi juga konteks-konteks kebaikan semuanya masuk di dalam bagaimana kita berupaya atau berikhtiar menjaga konsistensi kita dengan yaitu tadi istiqomah. Nah, asatidzah yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami ya bagaimana itu tartil, lalu bagaimana kita istiqomah, saya mengibaratkan itu kayak kita lagi misalnya gini, kayak misalnya Ramadan kemarin itu kita sudah sebenarnya diajarkan oleh Allah untuk menghabit gitu dalam kehidupan kita. Awalnya mungkin terasa berbeda gitu pada saat hari pertama masuk bulan Ramadan, itu kan masih kerasa gitu ya dari hari sebelumnya, misalnya di puasanya, misalnya di tilawahnya. Nah itu kan kalau saya mengibaratkan begini gampangannya, ketika kita membiasakan diri menu 3 kali makan dalam sehari, kemudian menyediakan kerupuk di setiap di setiap sesi makan itu mesti nggak lupa kerupuknya gitu ya. Terus diulang sampai 1 bulan. Terus tiba-tiba ya setelah 1 bulan itu kita disediakan hidangan, tetapi di situ tidak ada kerupuknya. Apa yang pertama kali dicari? Iya, kerupuk. Seolah ada yang hilang gitu kan. Nah, untuk bisa sampai ke istiqomah, how to istiqomah, saya punya rumusan 4 hal ini. Gak usah banyak-banyak deh,
4 aja. Yang pertama adalah didasari dengan ilmu. Kenapa kita ibadah di Ramadan jauh lebih sregep dibanding di bulan-bulan lain? Nah, sebenarnya karena kalau tahu ilmunya di bulan lain pun juga pasti akan sregep gitu. Kalau baru bulan Ramadan saja, nah berarti kita belum mengilmui semuanya gitu kan. Maksudnya sebenarnya di bulan-bulan lain pun adalah bagian dari bulan setelah kita dididik di Ramadan. Jadi itu efek atau hasil sebenarnya. Nah, kita mengilmui dalam tilawatul Quran. Apa sih fadilahnya? Apa sih efeknya kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita tartil dalam membaca Al-Quran? Nah, itu diilmui dulu. Kita paham khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Pasti kita juga akan tergerak untuk mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Dan kita tidak ingin ketinggalan waktu kita sampai tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Dalam kondisi yang berhalangan pun, misalnya sedang nifas atau sedang haid bagi wanita, juga tidak menghalangi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, meskipun dengan mendengarkan ataupun dengan sarana-sarana yang lain, untuk tetap senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Nah, kalau tahu ilmunya, insya Allah juga akan menambah kekuatan untuk menggerakkan kita berbuat. Setelah tahu ilmunya, ilmui ya tadi keutamaan-keutamaannya. Kalau perlu bikin quotes-quotes gitu di dinding di mana kita sering ketemu dengan dinding itu, misalnya gantungin gitu. Apa? Jadikan Al-Quran sebagai infus kehidupanmu misalnya. Atau apalah yang jadi alarm kita ketika kita melihat itu, kemudian kita teringat dengan fadilah-fadilahnya, teringat dengan keutamaan-keutamaannya. Jadi boleh mengeluarkan keutamaan-keutamaan itu, mengelis sebanyak-banyaknya, sehingga kita tergerak untuk meraih dan memperoleh keutamaan-keutamaan itu. Yang ketiga, mengilmui kira-kira apa efeknya jika itu tidak dilakukan, atau apa efeknya dari ancaman-ancaman Allah yang kita hadirkan, yang dengan itu kemudian kita takut, sehingga yang muncul adalah ketaatan kita kepada Allah gitu. Kalau sampai ada ancaman-ancaman Allah kalau keluar dari amal soleh tersebut, nah itu kan kayak tadi ya, kalau kita misalnya di setiap sholat kemudian diingatkan tentang fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi dan fa'amma man utiya kitabahu bisyimalihi, itu kita tergerak takut kalau sampai kita menerima catatan amal kita dengan tangan kiri. Nah, lalu menghapus apa yang menjadi maradul qulub, apa yang menjadi kemalasan, apa yang menjadi ya macam-macam lah yang menjadi hambatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir ya itu tadi, kita nggak mungkin bisa sendirian karena Allah ciptakan manusia dari dua sisi, wahadainahun najdain. Kita berperang dalam diri kita, ada self talk positif dan self talk negatif, dua-duanya saling tarik menarik. Nah, bagaimana agar kita tidak terbawa pada self talk negatif? Kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fil Qur'an, Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a. Mohon kepada Allah. Kenapa? Ya, karena kita nggak mampu melawan ya suara-suara itu, apalagi kalau kita sedang down. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun.
minta perlindungan dari godaan syaitan dan memohon perlindungan kepada Allah hadirnya setan-setan itu. Nah, ketika kita melaksanakan 4 poin ini, insya Allah kita bisa istiqomah itu tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa yang namanya istiqomah itu juga interaksi dengan Al-Quran kadang-kadang tidak dimaknai sebagai sebuah kebutuhan gitu, sehingga tilawatul Quran itu sebenarnya kan buat bekal hidup kita untuk yang sesungguhnya gitu kan, malah dilakukan secara cepat-cepatan, maksudnya udahlah sehari kadang juga cuman berapa ayat. Nah, sebenarnya bagi yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya bisa mendisiplinkan diri untuk tilawatul Quran. Nah, memang istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Istiqomah itu menjadi mudah kalau kita mau berjamaah. Di rumah kita berjamaah dengan keluarga kita, membuat jadwal khusus kapan kita harus tilawah. Misalnya di sekolah ya kita bersama-sama dengan teman-teman kita untuk kemudian seperti sekarang misalnya ada program Yaum Ma'al Quran. Tetapi tidak berhenti di sini. Kalau kita merasakan hari ini tentang efek dari Yaum Ma'al Quran, otomatis kita juga akan berikhtiar bagaimana Yaum Ma'al Quran itu kita berlakukan juga di dalam keluarga kita. Jadi kalau istiqomah itu nggak mudah, istiqomah itu mudah karena berjamaah, ya kita jangan salah gandeng kawan melangkah. Artinya kita perlu partner gitu ya, perlu cari partner supaya yaitu tadi partner yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita punya teman klik gitu ya, kayaknya udah soulmate gitu, tetapi ya justru dengan berteman dengan teman tersebut malah menjauhkan kita dari Allah. Nah, sebaiknya refresh diri dulu gitu. Jangan-jangan kitanya yang gampang untuk dipengaruhi. Ya mestinya kita yang mempengaruhi kawan tersebut supaya sama-sama punya komitmen untuk senantiasa upgrade ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita dengan Al-Quran itu hanya ada 2 kemungkinan, teman-teman. Al-Quran menghalangi kita dari maksiat pada Allah, atau justru maksiat yang menghalangi kita dari Al-Quran. Nah, kenapa? Karena keindahan Al-Quran itu pasti isinya itu nggak dapat diubah, tetapi isinya dapat mengubah diri kita semuanya gitu ya. Asatidzah yang dimuliakan Allah, kadang kita melihat ada orang yang Allah karuniakan di dunia ini dengan menjaga matanya, dengan menyimpankan matanya, alias tidak mampu melihat, buta sama sekali. Tetapi buta tidak menghalangi mata hatinya untuk bisa melihat bahwa ada satu tuntunan yang benar, yang pasti, yang jika rumus-rumus kehidupan di dalamnya dilaksanakan adalah akan melahirkan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga ya mereka mencari bagaimana agar bisa belajar Al-Quran meskipun hanya bisa mendengar. Kadang yang kemudian bisa mencari Al-Quran yang tersedia dengan huruf Braille, itu kan ikhtiar bagaimana agar tetap konsisten menjaga interaksi dengan Al-Quran. Nah, salah satu firman Allah ini mungkin bisa kita jadikan alarm dalam kehidupan kita tentang kisah orang-orang yang oleh Allah dikumpulkan di yaumul akhir dalam kondisi buta. Di dunia saja kita ngelihat orang yang buta itu nggak enak gitu kan? Nggak bisa ngelihat keindahan-keindahan Allah. Meskipun satu sisi positifnya adalah mereka terjaga, dijaga oleh Allah ya agar tidak
melihat hal-hal yang kadang-kadang kita memang sengaja tidak melihatnya, tetapi maksiat itu dipertontonkan hari ini di hadapan kita semuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau menghimpunkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami nggak buta, kami bisa melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari kiamat ini kamu pun dilupakan, gitu kan. Lah kamu dulu udah ada Al-Quran, punya Al-Quran, gak pernah dibuka, gak pernah dibaca, gitu kan. Nah, Al-Quran waktu itu ya, ketika manusia-manusia itu protes, kenapa kamu kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah, padahal dulu kami ngelihat, gitu. Apa jawab Allah tadi? Ya, kan udah datang, udah kami turunkan Al-Quran kepada kalian, gitu kan. Kenapa kalian melupakannya? Nek koper dibuka, nek gak koper gak dibuka. Nek koper diwoco, nek gak koper yo selamat tinggal. Nah sekarang hari ini, kalau dulu kalian melupakan Al-Quran, maka hari ini kalian dilupakan oleh Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Asatidah yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri dengan doa, terlebih dahulu kita lantunkan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ya Allah, atau kami tersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak mampu menanggungnya. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Maka menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-Mu.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ya muqallibal qulub, wahai Maha pembolak-balik hati, sabit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ini ya Allah. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa zayyinna bi zinatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al ahlana min ahlil Qur'an wa hafadhatil Qur'an wa hamalatil Qur'an wal a'mal bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa harqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir hayatana waj'al dzurriyyatana binuril Qur'an wa syarafatil Qur'an. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.